Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6, yaitu tentang perbandingan. Oke, jadi perbandingan ini yang pertama adalah bagaimana menyederhanakan soal tentang perbandingan. Sebenarnya konsep ini adalah bagaimana anak-anak mampu membagi kedua bilangan itu. Artinya pembagian ini harus paham di sini ya. Oke, yang pertama, sederhanakan perbandingan di bawah ini. Oke, mengerjakan soal ini sebenarnya sangat mudah ya. Jadi yang penting kita paham. Sebenarnya soal yang A. Yang A ini tinggal kita bagi aja, kira-kira keduanya itu dibagi berapa. Bisa dibagi berapa gitu ya. Yang paling sederhana kalau genap ya kita bagi 2 saja ya. Bagi 2 berarti 12 dibagi 2 adalah 6. Ya kan? 20 dibagi 2 10. Ini bisa dibagi lagi, dibagi berapa lagi nih? Nah, dibagi 2. Sehingga jawaban sederhana adalah 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Sehingga perbandingannya adalah 3 banding 5. Jadi hasil dari 12 dibanding 10 adalah 3 banding 5. Itu penyederhanaan. Untuk yang B, ini juga sederhana ya. Yang B ini tinggal yang lusin kita ubah menjadi satu lusin itu berapa gitu. Misalkan satu lusin itu 12. Kalau 2 lusin berarti ya 24. Nah, kan 12 kali 2 ya dibanding 30. Nah, ini silakan disederhanakan ya. Nah, sederhanakan sendiri aja lah, ini gampang. Ini juga sama. Satu kodi itu berapa? Satu kodi itu 20. Satu kodi 20 kali 2 kodi berarti 40. Nah, 40 dibanding 2 lusin, 24. Nah, ya, silakan sederhanakan sendiri nanti ya. Lalu yang D, 10 cm dibanding 0,12 meter. Kalau kita melihat apa sih namanya tangga dalam apa sih ini kilometer sentimeter gitu, ini kan misalkan begini pandangannya. Kita awal dari meter, desimeter, sentimeter. Yang diubah yang mana? Yang meter kita ubah ke senti. Turun berapa? Turun 2, berarti dikali 100, sehingga yang ini nantinya jadinya adalah 10 dibanding 12. Nah, silakan sederhanakan lagi sendiri ya. Ini gampang lah ya. Bapak yakin bisa lah anak-anak. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini pertama dalam mengerjakannya kita harus pahami dulu. Dalam suatu kelas terdapat 40 orang. Berarti 40 orang siswa. Artinya satu kelas itu ada 40. Yang diantaranya adalah 16 siswa laki-laki. Artinya berarti sisanya adalah siswa perempuan. Nah, gitu kan. Kalau 40 siswa dalam kelas sisanya siswa perempuan. Berapa siswa perempuannya? Nggak ada di situ. Tapi di sini permintaannya adalah siswa laki-laki banding siswa perempuan. Berarti perempuannya berapa? Perempuannya adalah perempuan sisanya ya kan. Nah, perempuan adalah sisanya berapa? Berarti totalnya kita kurangi yang ada 16. Berapa? 24. 24 itu adalah siswa perempuannya. Nah, kalau kita udah dapat siswa perempuannya, bagaimana mengerjakan yang A ya sisa, tinggal dimasukkan aja. Siswa laki-laki berapa? 16. Siswa perempuan banding 24. Sederhanakan, ya kan? Sederhanakan, silakan sederhanakan sendiri ya. Yang kedua, siswa perempuan berapa? 24. Dibanding keseluruh siswa berapa? 40. Nah, dibagi aja ini ya, sederhanakan gampang ini ya. Seluruh siswa 40. Bagi siswa laki-laki 16. Nah, tinggal disederhanakan. Paling sederhana lah pokoknya, seperti yang soal nomor 6 tadi. Ini nggak bisa disederhanakan lagi. 3 sama 5 itu udah nggak bisa lagi dibagi berapa. Nggak habis dibagi berapa udah nggak bisa. Nah, ini bisa ya. Silakan dikerjakan nanti anak ya. Jadi selain menonton video juga kalian harus menghitung juga, tidak hanya menonton saja ya, tapi juga mengerjakan. Oke. Nah, ini tentang soal perbandingan ya. Soal nomor 8 ini tentang perbandingan senilai, berbalik nilai dan sebagainya ya. Tapi kita akan bahas soal nomor 8 dan nomor 9. 8 9 ini kalau Bapak lihat konstruksinya ada seperti soal perbandingan berbalik nilai. Tapi bagaimana bentuknya? Oke, caranya begini. Yang pertama adalah kita baca soalnya. Sebuah bangunan dapat dikerjakan oleh dalam 40 hari ya oleh 30 orang. Berarti waktunya itu 40 hari. Nah, dikerjakan oleh berapa orang? 30 orang. Ya. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami kan? Oke, kalau sudah dipahami, kita lanjut. Akan tetapi karena sesuatu hal pekerjaan harus diselesaikan 30 hari. Jadi artinya dia maju 10 hari. Maju 10 hari berarti 30 hari. Ya kan? Pertanyaannya adalah tentukan berapa tambahan pekerja. Oke.
X, anggap aja X, tambahan pekerja, artinya dia meminta dari 30 orang mau ditambah berapa gitu ya kan. Namun kita nggak bisa langsung mencari tambahannya dulu, kita mau cari dulu berapa orang, kalau 30 hari itu berapa banyak orang yang harus dipekerjakan gitu ya. Artinya gini, kalau melihat apakah senilai dan berbeda nilai, kita lihat aja antara ini ya, antara ini sama ini besar mana, besar yang di atas ya. Nilai X ini artinya gini, kalau waktunya semakin pendek berarti orangnya kan semakin banyak, ini pasti banyak ini. Artinya ini kalau main 30 sama X ini kan, kalau misalkan X ada nilainya, pasti X ini lebih besar dibanding 30. Nah ini berbeda nih, ini berbalik. Harus kalau senilai itu biasanya besar kecil, ini besar kecil, kecil besar, artinya ini berbalik nilai ya. Berbalik nilai kita tinggal buat aja. Kalau kita mau ngikutin cara rumus, yaitu adalah 40 dibagi 30 sama dengan ini, kita pindah ke atas ya, X per 30. Ini kalau kita mau mengikuti rumus. Tapi kalau mau cara cepatnya gimana cara cepatnya, kita kalikan aja ini. Nah ya, berarti 40 dikali 30 dibagi berapa, dibagi 30. Nah, dibagi 30 ini bisa dibagi sudah. Nah, tinggal berapa, 40 orang. 40 orang yang dibutuhkan untuk bekerja selama 30 hari. Berarti tambahannya berapa? Ya tambahannya adalah dari 30 ke 40 tambah berapa? Nah, tambahan sama dengan 40 dikurangi 30. Berapa orang tambahannya? 10 orang. Nah, begitu saja. Mudah ya? Ya. Soal nomor 9 juga sama ya. Pak Kobo memiliki persediaan makan untuk 30 ekor sapi. Jadi 30 ekor sapi ya, 30 sapi itu akan menghabiskan makanan 12 hari gitu loh katanya ya kan. Namun Pak Kobo membeli lagi, jadi sapinya bertambah banyak, 40 sapi gitu kan. Nah, artinya makanannya bagaimana kira-kira makanannya? Kalau makin banyak orangnya, makin cepat habis ya kan. Ya nggak, makin cepat habis atau makin lama habisnya? Makin cepat habisnya. Artinya nilai X ini sama ini besar mana? Besar ini. Nah, ini sama ini besar mana? Besar ini. Nah, sehingga kita tinggal dibuat aja 30 per 40 sama dengan X per 12 ya. Boleh pakai gini, atau kalau mau langsung kalau mau langsung 30 kali 12, 30 kali 12 dibagi 40 gitu loh. Ini coret nolnya 4, ini sama ini berapa jadinya? 3 kali 3 9 hari. Artinya nah, kalau sapinya 40 makanannya akan habis dalam waktu 9 hari. Oke.